sini akan menceritakan kembali tentang peristiwa Perjanjian Giyanti dan terpecahnya Pulau Jawa. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 20 Februari 1745 di mana Pakubuwono II memulai proses pemindahan Kartasura ke Desa Salah, cikal bakal Kasunanan Surakarta. Hal ini memicu ketegangan di antara keluarga kerajaan terutama Raden Mas Said dan pergerakan Mangkubumi yang sama-sama mengeklaim pewaris sah kerajaan. Lalu keduanya berkoalisasi, bahkan putri Pangeran Mangkubumi yakni Raden Ayu Inten menikah dengan Raden Mas Said. Setelahnya terjadi pertikaian antara tiga aktor yakni Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut antar keluarga kerajaan Mataram Islam. Konflik tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Penyebab Perjanjian Giyanti yang pertama, tambahan sedikit penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan pilihan nagari. Akan tetapi, pembelahan tanah Jawa tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Yang kedua, tambahan sedikit sementara itu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Pangeran Mangkubumi masih melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi sebagai Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Lalu yang ketiga, tambahan sedikit dalam gerakannya, Raden Mas Said pada Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC, kemudian pada Februari 1756 hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Yang keempat, tambahkan sedikit teks setelah bertahun-tahun perang VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Yang terakhir, tambahkan sedikit pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Isi Perjanjian Giyanti yaitu Perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Pakubuwono III, Belanda, dan Mangkubumi melahirkan dua kerajaan baru yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Ini adalah hasil dua kerajaan dari Perjanjian Giyanti yaitu Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Pangeran Mangkubumi mendapat setengah dari wilayah Mataram diakui sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan hak turun-temurun. Diupayakan kerjasama antara VOC dengan rakyat Kesultanan Yogyakarta. Para bupati dan pepati dalam bersumpah setia di hadap VOC. Sultan tidak berwenang mengangkat atau memberhentikan bupati dan pepati dalam sebelum disetujui VOC. Bupati yang memihak VOC dalam peperangan berhak diampui Sultan. Sultan tidak berhak menuntut Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir kepada VOC, namun VOC akan memberikan ganti rugi 10.000 real per tahun. Sultan akan memberi bantuan kepada Kasunanan Surakarta sewaktu-waktu jika diperlukan. Sultan harus menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga yang akan disepakati. Sultan berjanji menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC.